Saya mengucapkan selamat malam kepada saudara-saudari, Bapak Ibu, bahkan untuk keluarga dari almarhum yang berduka. Kita akan segera memulai kebaktian kita. Saya mengharap untuk saudara-saudari bisa mengecek handphonenya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Apakah handphonenya sudah dimatikan atau disilentkan? Terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Dengarlah firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pujian nomor 23. Pujian nomor 23. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur jantungku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan jantungku. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kehidupan kami di tangan-Mu, bahkan Engkau adalah Allah yang mengatur semuanya, dan Kau tahu di mana kami akan mengakhiri hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur Bapa, melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang percaya di dalam nama-Nya memperoleh hidup yang kekal, di mana segala dosa pelanggaran kami dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus di atas Kalvari. Dan kami beroleh jubah kebenaran-Nya karena ketaatan aktif dari Tuhan Yesus yang melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna selama Ia hidup. Dan kami bersyukur Bapa, untuk kami semua yang percaya Tuhan Yesus, kami memperoleh keselamatan, bahkan janji untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan kami juga bersyukur Bapa, bahwa Engkau berkenan memanggil pulang anak-Mu yang terkasih, Bapak Senior Daulat. Kami bersyukur bahwa dia semenjak hidupnya dia sudah percaya Yesus, dan kami yakin dan percaya sekarang dia bersama Tuhan Yesus di surga. Kami ingin berdoa
untuk seluruh keluarga yang ada di sini, yang sedang berduka, kiranya Engkau yang hibur melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka masing-masing. Dan kiranya melalui firman-Mu nanti yang akan disampaikan, bisa menghibur, menguatkan, bahkan untuk saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami menyerahkan kebaktian pada malam hari ini dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menolong. Ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami, kiranya berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Pujian selanjutnya kita akan membuka 111. Di seberang sana. 111. Di seberang sana fajar-Mu berkah, di sorga senang bersamanya. Habislah lelah hari yang mulia, di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana tiada awan gelap, badai dan topan tak menyerang. Hari yang mulia, hari yang ceria, di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana Ia menuntunku ke tempat Bapa, berjumpa Dia. Ia menyambutku di sorga sana, di seberang sana ku senanglah. Kita akan membuka ayat firman Tuhan hari ini dari 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Kita bersyukur atas bacaan firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah PI Rudikus. Dengan ini saya mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita bersyukur ya di mengerti firman-Mu dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dan keluarga yang berduka, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam, dan saya mewakili gereja turut berbelasungkawa, turut berduka atas kepergian atau dipanggil pulang almarhum Bapak Agus Daulat yang sudah dipanggil Tuhan pada hari kemarin. Nah, kita lihat malam hari ini kita berkumpul di sini. Kita berkumpul bukan untuk acara mengucurkan air mata. Bukan hanya itu saja, tetapi kita juga dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Inilah perbedaan ya antara orang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya, kematian adalah yang mengerikan untuk mereka semua. Bahkan kematian adalah ajang untuk berduka, mengeluarkan air mata sebanyak-banyaknya. Tapi untuk kita, anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, yang percaya akan janjinya, kita bersyukur. Apa yang harus kita syukur, nanti kita akan renungkan. Syukur bahwa Tuhan sudah memanggil Bapak almarhum Agus Daulat kembali ke rumah Bapa yang di surga. Karena kita bersyukur beliau ya sudah, kalau saya WA putra sulungnya, beliau mengatakan bahwa Pak Agus sudah berusia 73. Betul Pak? Betul. Sudah berusia 73 tahun. Ya. Artinya di usia 73 itu bukan ya hanya cuman angka. Oh, 73 cuman angka. Tetapi kalau kita lihat perjalanan yang panjang. Yang begitu panjang untuk seorang manusia pada zaman sekarang. Saya dengar dari pihak keluarga, Bapak ini pindah sana, pindah sini. Apalagi beliau ya, seorang pelaut ya. Angkatan laut itu jarang di rumah biasanya, karena harus menjalankan tugas. Itu adalah perjalanan hidup yang begitu panjang. Nah, kalau kita lihat di sini, penuh dengan lika-liku kehidupan, penuh dengan cerita yang sebagian kita mungkin tidak tahu apa cerita hidup dari Pak Daulat, karena kita pun tidak mengenal begitu lama beliau. Mungkin hanya 3-4 tahun kita mengenal beliau. Nah, kita lihat penuh dengan pergumulan, penuh dengan tangis dan tawa, tetapi yang paling penting dalam kehidupan Pak Agus adalah anugerah Tuhan yang tiada habisnya dalam kehidupan dia. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa kami hidup 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Artinya Pak Agus ini sudah dikasih bonus oleh Tuhan. Kalau sejaman-jamannya kita ini ya jarang atau tidak banyak orang yang dapat menapaki usia seperti itu. Karena harapan usia hidup manusia itu semakin pendek. Dari ya pada zaman Musa, atau kita lihat di zaman Nuh 120 tahun. Zaman Musa 70-80 tahun. Nah, zaman kita itu susah kita untuk menapaki usia seperti itu. Nah, kalau kita lihat dan firman Tuhan mengatakan, dan kebanggaan kami adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang hilang. Kalau kita lihat di sini ya, Alkitab mengatakan orang yang hidup dalam dunia ini, yang pernah lahir dalam dunia ini,
suatu kali dia akan pasti akan mengalami kematian. Kenapa orang bisa mati? Kenapa orang tidak artinya memiliki usia yang panjang dan tidak mati? Kenapa manusia bisa mati? Ini adalah suatu pertanyaan yang kadang-kadang terbenak dalam pikiran kita. Kok kenapa Pak Daulat cepat dipanggil? Padahal hari Jumat baru kita berbincang dengan beliau. Bahkan saya sering berbincang dengan beliau. Kok secepatnya itu? Hari Minggu beliau sakit dan hari itu juga beliau koma dan masuk ICU. Kok begitu cepat? Kenapa manusia mati? Jawabannya adalah upah dari dosa atau upah dari dosa adalah maut atau kematian. Kenapa? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dari dosa yang kita perbuat adalah kematian. Dari mana asal usul dosa itu? Yaitu dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Sudah berdosa, sudah tidak taat kepada Allah dan dikutuk oleh Allah. Dan kutuk yang kita lihat pada saat ini adalah seperti Pak Daulat, bahwa kematian. Setiap manusia itu pasti mati. Gak ada manusia yang abadi dalam dunia ini. Yang lahir di bawah matahari, suatu hari pasti akan mati. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sudah berdosa. Karena Tuhan sudah melarang mereka untuk memakan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Mereka makan. Inilah bebalnya manusia. Terkadang ya, yang mengakibatkan kita berdosa atau kita sakit atau kita mengalami kesulitan itu kita sendiri. Kita sendiri. Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dosa itu terus turun sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Dan kalau lihat kita di sini, firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan bahwa hidup ini adalah seperti perlombaan. Kalau setiap namanya lomba, pasti ada finishnya. Apalagi lomba lari maraton ya. Ada startnya, ada yang namanya finish. Nah, kapan kita start? Kapan kita mulai berlomba? Saat kita lahir. Saat kita lahir dalam dunia ini, kita sudah memulai lomba. Dan kita tidak tahu kapan garis finish kita. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia akan mati. Nah, di saat kita mati, itulah garis finish kita. Nah, kalau kita melihat ya, almarhum Pak Daulat sudah selesai menyelesaikan lomba itu. Sudah finish dia. Nah, dalam perlombaan itu saya percaya ya, kadang-kadang ada sakitnya. Dan Pak Daulat ya, seingatan saya, beliau itu sering mengatakan bahwa oh Pak Rudi, saya kemarin hari Minggu tidak ke gereja, saya meriang katanya. Oh Pak Rudi, saya sakit pinggang dan macam-macam. Beliau sering bicara dengan saya tentang penyakit beliau. Itu dari almarhum ya. Nah, kadang-kadang ya dia bilang udah, saya nggak sanggup ini kadang-kadang. Wah, saya nggak sanggup, saya nggak kuat ini. Dia mengeluh pada saya. Nah, inilah realita kehidupan. Di saat perlombaan, di saat hidup kita, kadang-kadang kita merasa udahlah kita akhiri aja perlombaan ini. Tapi nggak bisa. Karena Tuhan yang sudah tentukan kapan kita akan mengakhiri perlombaan ini. Dan apakah, pertanyaan, sudah mencapai garis akhir dan sudah memelihara iman? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua. Ya. Pak Agus sudah selesai dan beliau menyelesaikan dengan baik. Artinya, mungkin ada jatuh bangunnya, ya mungkin ada kesalahan, tetapi yang paling penting kita tahu bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan.
Kadang-kadang kita salah kan, berbuat kan. Kadang-kadang kita melangkah salah kan. Tapi ini adalah realita dalam kehidupan kita. Yang sempurna adalah Tuhan, bukan kita. Kita adalah tempat yang tidak sempurna. Nah, Tuhan Yesus sempurna. Yang paling penting apa? Beliau sudah memelihara iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beliau tetap menjaga iman beliau sampai akhir hidup beliau. Roma 6:23 mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi maut atau kematian tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Nah, syukur kepada Allah ya. Selama beliau masih hidup, beliau itu sudah mengambil keputusan yang tepat. Sudah percaya kepada Yesus. Dan kadang-kadang saya sering memperhatikan beliau. Dan beliau tidak tahu. Ketika dia berdoa, saya lihat dia benar-benar sungguh-sungguh sikap doa. Dan beliau tidak pernah absen kalau tidak sakit atau ada halangan yang mengakibatkan beliau tidak datang. 2 minggu ini beliau memang tidak datang kebaktian. Sakit. Dan pada hari Jumat kemarin, kesaksian dari PI Jakarta mengatakan, beliau ngomong sama PI Jakarta mengatakan bahwa saya akan datang di hari ulang tahun gereja. Nah, inilah ya. Sekarang kita lihat, beliau sudah dipanggil, jasadnya ada di belakang dan rohnya sudah ada di sorga. Dan kita percaya barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, ketika dia menghembuskan nafas terakhir, maka rohnya dijemput oleh malaikat dan dibawa ke sorga. Inilah harapan kita semua. Suatu hari kita akan mengalami hal seperti itu. Pertanyaannya, sudah yakin dan percaya belum? Sudah memastikan diri kita semua belum? Apakah nanti kalau kita mati, kita akan dijemput oleh malaikat dan dibawa ke sorga? Pertanyaan untuk kita semua. Koreksi untuk kita. Di rumah duka inilah kita mengoreksi diri. Sungguh-sungguhkah kita percaya Tuhan Yesus? Selama kita hidup, apakah kita punya kesaksian yang baik? Saya dalam 1 hari ini, saya mengoreksi dalam diri saya. Apakah saya sudah siap kalau Tuhan panggil saya? Ini pertanyaan dalam diri saya loh, selama 1 hari ini. Saya pikir kok cepat banget gitu. Dia itu kok kayak gak nyangka begitu cepat. Apakah kita sudah siap kalau kita dipanggil Tuhan? Apakah selama kita hidup, kita tidak menjadi kesaksian yang baik, bahkan kita mendukakan hati orang? Bahkan mendukakan Tuhan? Itu pertanyaan untuk kita semua. Nah, kita lihat di sini ya. Bapak, Ibu, saudara sekalian dan keluarga yang berduka. Kita di sini jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, seperti orang tidak percaya. Berlarut dalam kesedihan. Tapi kita di sini mengucap syukur bahwa almarhum Pak Daulat sudah melepaskan segala jerih lelah, segala problem kehidupan, segala penyakit, dan sekarang roh beliau sudah bersama Tuhan Yesus. Dan beliau sudah beristirahat. Udah gak perlu kerja lagi. Udah gak perlu ngurus cucu lagi. Udah gak perlu pikirkan keluarga lagi. Tadi saya telepon dengan anak kedua beliau. Beliau mengatakan selama ini beliau khawatir kepada anak cowok keduanya, yang nomor 2. Karena putra bungsunya itu berada di wilayah konflik. Dan dia terus bilang, pulanglah nak. Ya, dikatakan Desember, putra keduanya mengatakan dia Desember akan pulang. Khawatir. Apa yang menjadi kekhawatiranmu di dunia ini? Apa yang dikhawatirkan? Nah, sekarang almarhum sudah tidak perlu khawatir lagi.
dia sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Melepas semua jerih lelah dia. Dan dia yang paling khawatir, siapa? Cucunya. Dia sering ngomong ke saya. Sering. Dan kesaksian, dia ICU, apa yang dia bicarakan? Tuhan, saya tidak mau. Saya jangan mati, saya jangan sakit. Cucu saya masih kecil. Itu loh kesaksian dia loh, dia ICU loh. Nggak main-main. Begitu cintanya kepada keluarganya. Nah, keluarga yang berduka dan Bapak Ibu sekalian. Dalam kesedihan ini ya, yang harus diingat adalah warisan iman. Almarhum sudah memegang teguh iman. Dan saya percaya beliau pasti mau ya, anaknya, putra, bahkan putrinya, cucunya, menantunya laki-laki dan perempuan itu dapat mencontohi imannya. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman. Itu yang almarhum tinggalkan. Almarhum tinggalkan. Nah, saya mengenal beliau itu kurang lebih 4 tahun. Saya sangat hormat sama beliau. Karena ketika saya melihat beliau, saya seperti melihat bapak saya. Kenapa? Karena ciri khas beliau itu ya, kalau bukan hari Minggu, pakai baju tentara kan? Saya juga lihat bapak saya sering pakai baju tentara karena beliau sama-sama veteran perang. Saya begitu hormat kepada beliau. Jadi kalau kita lihat di sini ya, mungkin ya dia juga sering mengajarkan anak-anaknya untuk berdoa, anak-anaknya untuk hidup yang baik. Dan mungkin saya percaya beliau sangat rindu anak-anaknya itu akur satu sama lain. Dan beliau sering kasih tahu ke saya tentang hal ini. Dan saya tidak pernah cerita. Beliau mengatakan saya tuh mau rindu sekali anak-anak saya tuh akur. Ya bisa di masa tua saya bisa lihat anak-anak saya berhasil. Dan itu perjuangan beliau, kerinduan beliau loh. Ini yang harus kita ingat selalu. Kesaksian yang baik dalam diri almarhum. Tadi saya mengatakan tuh manusia tuh ya tempatnya yang tidak sempurna. Ada baiknya, ada tidak baiknya. Tapi ingat satu hal, beliau sudah memelihara iman sampai beliau menghembuskan nafas terakhir. Jadi terlihat di sini ya, almarhum Pak Daulat sudah mendapat mahkota kebenaran dari Tuhan Yesus. Dia sudah beristirahat dengan tenang dari sakit penyakit di usia senja. Ya, dia bersama Tuhan dan orang-orang beriman lainnya. Dan dia mempertahankan iman sampai akhir. Dan mendapat kemuliaan di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap yang sudah hadir di sini pulang nanti koreksi kembali diri kita. Apakah kita sudah siap kalau kita malam ini dipanggil oleh Tuhan? Orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh percaya harus selalu siap jika malam ini kita dipanggil. Jangan bilang, aduh saya masih tinggal ini, oh saya masih banyak hal-hal yang saya belum lakukan dan segala macam. Apa syaratnya kalau kita siap? Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita percaya Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, mewakili kita yang sudah berdosa. Karena kita tidak mampu, saudara-saudara. Kedagingan kita ini kadang-kadang lebih kuat daripada kerohanian kita. Makanya kita harus bersandar kepada Yesus. Kita ikut Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh. Yang kedua, kita percaya bahwa Dia sudah dikuburkan.
Dan yang ketiga, dia bangkit. Inilah puncak dari Injil. Dia bangkit. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit itu sama saja dengan pemuka yang lain. Sama-sama dikalahkan oleh maut. Sama-sama dikalahkan oleh kematian. Tetapi Yesus, dia tidak ditelan oleh maut. Yesus, ketika dia bangkit, dia menelan maut. Karena maut adalah musuh terakhir manusia. Musuh terakhir kita sudah ditelan oleh Tuhan Yesus. Dan maut, kematian bukan hal yang menakutkan untuk kita orang yang percaya. Karena kita lagi berbaris nih, lagi ngantri. Kamu nomor berapa? Saya nomor berapa ya? Betul nggak? Semuanya pegang nomor antri, tapi kita tidak tahu kapan nomor antrinya kita dipanggil. Hanya itu saja masalahnya. Nah, kalau kita melihat di sini, ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hendaklah kita mengenang beliau yang manis-manis. Hendaklah kita mengenang beliau sebagai teladan. Ya, mengajarkan kita bahwa sampai akhir hidup kita, kita harus memegang iman. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akan bacakan sekali lagi firman Tuhan yang tadi kita renungkan. Yaitu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya harap kita semua dapat berkata seperti ini ketika kita dipanggil. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Di malam hari ini kami diberi peringatan oleh firman-Mu, ditegur oleh firman-Mu, bahwa kami sebagai manusia, kami adalah manusia yang fana. Suatu hari kami akan meninggalkan dunia ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kami sudah sungguh-sungguh memelihara iman kami? Apakah kami sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat? Sehingga pada saat kami dipanggil, kami dapat berkata, kami telah memelihara iman. Ya Tuhan, tolonglah semua yang ada di sini, agar semua dapat percaya kepada Tuhan Yesus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita sama-sama renungkan. Dan firman ini mengajarkan kita apakah kita siap ketika Tuhan memanggil kita. Apa jawaban kita ketika Tuhan memanggil kita? Sebagai respon dari firman Tuhan, bahkan untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, kita akan memuji Tuhan nomor 63. Waktu namaku dipanggil. Pujian nomor 63. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah. Dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Pada fajar yang abadi, orang saleh segenap kelak berhimpun di dalam sorga baka, dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya.
Kita bersyukur atas kebaktian, penghiburan, dan pengabaran Injil pada hari ini yang sudah berakhir. Sebagai pengumuman, keberangkatan besok akan ada kebaktian keberangkatan jenazah jam 9 pagi di sini, dan jenazah akan diberangkatkan pada jam 10. Jadi saudara-saudari yang bisa mengikuti dan menghadiri bisa datang jam 9. Oke, itu aja. Apakah ada pengumuman lain? Tidak ada. Oke, kita akan mengakhiri dengan doa. Saya mengundang Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan, Gembala dari GAPI Kalvari Kuburaya, untuk menutup kita di dalam doa. Sebelum kita berdoa, ada sedikit kata-kata yang ingin saya sampaikan, karena besok pagi tentu tidak semua kita bisa berada di rumah duka ini. Nah, dalam perjalanan hidup manusia, Tuhan yang menentukan kita pada tempat mana, pada saat mana kita bertemu dengan siapa. Tidak bisa kita yang merencanakan dan itu terjadi. Saya ingat tahun 2000, kira-kira 25 tahun yang lalu. Di bulan November, bulan depan bulan November, saya, putri pertama saya dan saya, Tuhan pimpin ke kota Paris. Di kota Paris, saya berjumpa dengan Letnan Jenderal Prabowo. Tidak sangka sekarang dia sudah menjadi presiden ke-8. Saya tidak tahu dia akan jadi presiden. Kalau saya tahu, saya terus jadi sahabat baik dia. Maka kita lebih enak lagi kan punya sahabat presiden. Nah, 4 tahun yang lalu juga keluarga dari saudara senior kita, Saudara Agus Daulat, yang sudah pensiun. Gereja kita tuh sangat kasihan. Kenapa sangat kasihan? Karena anggotanya, mayoritasnya orang yang sudah pensiun. Dan anak-anak kecil. Usia produktif itu tidak banyak. Nah, beliau datang ke kebaktian bersama istri, bersama cucu. Dan akhirnya cucunya dapat bersekolah di sekolah Kristen Kalvari. Nah, pada saat yang pas, beliau juga bersedia melayani. Kenapa? Karena di gereja memerlukan pelayanan dan beliau siap melayani. Sampai hari Jumat yang lalu, ketika kita mempersiapkan, yaitu hari ulang tahun gereja. Jadi dia masuk ke kantor, dia keluar dari kantor, saya agak siang ke kantor. Dia keluar dari kantor, dia mau pergi ke tempat parkir, dia melambaikan tangan. Seolah-olah dia ingin berbicara pada saya. Tapi saya sangat sibuk mengurusi begitu banyak hal untuk hari ulang tahun. Dan saya tidak sempat berbicara dengan dia. Biasanya sebelum ulang tahun, dia akan membantu ya membersihkan bagian yang kotor dari selasar. Tetapi tahun ini beliau tidak bisa. Dia bertugas di tempat yang lain dan saudara Ayong yang membersihkannya. Nah, saya mendengarkan dari istri saya pada saat dia masuk ke kantor. Karena itu akhir bulan, jadi ada renumerasi dari sekolah dan gereja yang dia terima. Dia keluarkan amplopnya. Dia ambil sebagian dari renumerasi itu. Dia masukkan amplop. Dia kasih ke bendahara. Dia mengatakan, inilah persembahan untuk hari ulang tahun gereja. Nah, pada minggu pagi, Christine ya menelepon mengatakan kakeknya sudah sangat sakit karena sesak napas. Karena saya tinggal di tempat yang jauh, itu terjadi hampir jam 1 malam. Jadi saya berpikir kalau saya pergi langsung menolong beliau, agak jauh rumah saya. Jadi saya minta saudara Ayong dan beliau bangun jam 1 malam untuk pergi ke rumahnya
Christine. Tapi ternyata beliau sudah sangat sakit, tidak bisa digonceng dengan motor ke rumah sakit. Akhirnya saudara Ayong mengusulkan pada saya, penginjil Rudi saja. Saya pikir jauh di desa Kapur. Dan saya ingat yang tengah malam masih siap itu adalah saudara Yap Lim. Nah, beliau saya telepon, kemudian beliau ke gereja membawa mobil dan mengantarkan saudara senior kita, Pak Agus Daulat, ke Rumkit untuk dirawat. Tidak ada yang menyangka bahwa siang hari pada hari Minggu, Tuhan memanggil dia pulang. Nah, ayat yang tadi kita baca sebenarnya kita sering membacanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi ketika tadi khotbah disampaikan oleh P. Rudi, saya berkesempatan untuk membuka dalam bahasa Yunani. Di situ dikatakan pergumulan yang baik. Beda ya, kalau Indonesia itu terjemahannya beda sekali. Aku telah mengakhiri pertandingan. Sebenarnya ini terjemahan yang lebih literal. Pergumulan yang baik sudah saya gumuli. Kata gumul, gumul. 2 kali gumul. Kalau dalam bahasa tata bahasa itu namanya koknyek. Kata yang sama dipakai 2 kali. Kenapa pergumulan itu bisa baik? Di bumi ini begitu banyak pergumulan loh. Pergumulan keluarga saya sekarang, ayah saya sudah 94 tahun, dan beliau sakit-sakitan. Saya harus merawat dia dan harus melayani di gereja. Kita semua sedang bergumul. Tetapi mengapa dikatakan pergumulan yang baik? Itu sejak kita percaya Yesus, kita diberi pergumulan. Sebenarnya kalau kamu dan saya sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus bisa langsung angkat kita ke sorga. Nggak usah lagi menderita di bumi ini. Kapan pergumulan yang baik dilakukan? Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa 3 kali loh. Kalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu dari aku tak perlu minum, tapi itu bukan kehendakku. Kehendakmu saja yang jadi. Apa doa Yesus? Dia bukan takut mati, bukan. Dia tidak mau mati sebelum dia disalib. Ulangi ya. Dia tidak mau mati sebelum dia disalib. Kalau tidak ada Yesus bergumul di Taman Getsemani, ayat ini nggak laku. Nggak apa? Nggak laku loh. Kita masing-masing punya pergumulan. Anak kita sedang sekolah, bagaimana sekolahnya? Anak kita sedang kerja, bagaimana kerjanya? Anak kita sedang cari kerja. Anak kita sudah operasi, bagaimana sembuhnya? Bergumul. Tapi pergumulan di sini adalah dalam melayani Tuhan. Melayani apa? Ya, melayani Tuhan itu bukan apa yang Tuhan sudah kasih pada saya. Semua ini dari Tuhan. Tetapi apa yang bisa saya berikan pada Tuhan loh. Apa yang bisa saya berikan pada gereja. Bukan apa yang gereja bisa kasih kepada saya. Bukan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, perlombaan lari sudah saya selesaikan. Karena banyak tugas yang Tuhan berikan pada kita, masing-masing kita. Ya, tugas-tugas pelayanan yang harus kita laksanakan. Yang terakhir, nah ini yang penting ya, iman telah saya pelihara. Jadi begitu kita percaya Yesus, kita tidak boleh tidak setia pada Yesus. Tiap hari baca firman, tiap hari berdoa, tiap hari selalu yang dipikirkan tuh firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau kamu sekarang pikirannya bukan firman Tuhan, habis hidup kamu. Dibohongi iblis. Paham ya? Jadi orang Kristen seperti Rasul Paulus, pikirannya adalah firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa saudara senior kita yang sudah dipanggil pulang Tuhan. Dan kita yang masih hidup di bumi ini, marilah kita bisa berkata-kata seperti Rasul Paulus, pergumulan kita itu bukan pahit. Kalau orang di dunia ini pergumulannya pahit. Kalau kita pergumulannya baik, pergumulannya manis. Karena Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik untuk kita. Tidak ada yang tidak baik. Begitu kita percaya Yesus, kita jadi anak-anak Allah, kita bisa bersaksi pada orang lain tentang Yesus. Dan Pak Daulat sudah bersama Yesus. Apa yang membuat dia bahagia, tahu nggak?
Bukan di surga tuh banyak makanan, tapi di surga dia mengerti firman Tuhan yang di dunia ini dia tak ngerti. Ya, kalau kita ke surga, apa tujuan kita? Bukan makan gratis, bukan tinggal gratis. Firman ini yang di bumi kita tak paham, tanya pada Yesus, kita langsung paham. Ya, selain tidak perlu kerja lagi, kita lebih banyak tahu tentang siapa Allah. Pergumulan yang baik sudah saya gumuli sampai selesai. Perlombaan lari yang berat sudah saya lari sampai finish. Iman sudah saya pelihara. Artinya sampai saya mati, saya tidak menyangkal Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur untuk kehidupan saudara senior kita. Dan mari kita berdoa ya untuk keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka setia pada Yesus, ya, setia pada firman Tuhan. Kalau kamu setia sama firman Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kamu. Tapi kalau kamu menyeleweng dari firman Tuhan, iblis pasti selalu menang dalam hidup kamu. Yang dipikirkan kita, orang percaya, hanya firman-Nya saja. Mari kita berdoa. Kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha tahu, yang maha hadir, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan kami manusia telah Engkau ciptakan sebagai yang paling puncak, karena kami diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa putra tunggal-Mu, Tuhan Yesus. Ketika kami sudah jatuh dalam dosa, malaikat yang jatuh tidak diberi keselamatan, tetapi manusia yang jatuh diberi keselamatan dengan mengutus Yesus lahir ke bumi. Yesuslah yang pertama-tama mengakhiri pergumulan yang baik di Taman Getsemani, sehingga dengan disalibkannya Dia, darahnya bisa menghapus dosa kami. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Dan kami sadar dalam kehidupan kami di bumi, kadang-kadang kami berinteraksi dengan saudara senior kami daulat. Kadang-kadang kami juga berbuat salah antar interaksi kami. Mohon Bapa Engkau mengampuni semua dosa kami. Engkau menolong keluarga beliau yang masih di bumi ini. Khususnya Christine. Kiranya ia dapat menjadi anak Tuhan yang baik. Dalam studinya, bahkan kalau Engkau berkenan, Engkau bisa memanggil dia menjadi hamba-Mu untuk melayani Engkau seumur hidupnya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh keluarganya yang tidak dapat datang ke Kalimantan Barat karena kendala jarak. Engkau juga memberikan penghiburan bahwa ayah mereka tercinta sudah bersama-sama Tuhan Yesus di Firdaus. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya mati tapi Dia dikuburkan. Bahkan pada hari Minggu, hari ketiga, Dia dibangkitkan dari kematian. Dan kami yang percaya Yesus punya pengharapan satu hari akan bertemu dengan saudara senior kami ini. Bukan lagi melihat dia yang sudah tua renta, tapi muda seperti waktu Yesus disalib. Itulah pengharapan hidup kami akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami berdoa Bapa supaya kami yang masih hidup sebagai orang Kristen, kiranya kami sungguh-sungguh percaya Yesus. Sekiranya kami sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang mau belajar firman-Mu setiap hari. Tuntunlah hidup kami ya Bapa. Khususnya besok pagi, kebaktian pemberangkatan jenazah dan pemakaman di Bajok. Kiranya Engkau yang menyertai. Agar rumah duka ini mengingatkan kami, hidup kami singkat. Tapi kami mau Engkau beri kekuatan melakukan apa yang harus kami lakukan. Kiranya Engkau menolong kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan rumah duka ini. Tibakan kami dengan baik di rumah kami masing-masing. Seandainya Tuhan Yesus datang kedua kali pada malam hari ini, kiranya Engkau mengingat kami. Kalau Tuhan Yesus belum datang, berikan kami istirahat yang baik, supaya besok pelayanan penguburan bisa berlangsung dengan baik. Dengarkan doa kami, demikianlah kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai.